Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Restu SPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang perkalian matriks. Sebelum kita lanjutkan, menurut kalian apa sih manfaat mempelajari perkalian matriks itu? Manfaat kita mempelajari perkalian matriks ini adalah menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, misalnya dalam menemukan solusi masalah persamaan linier, transformasi linier, program linier, memudahkan dalam menganalisis sesuatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel, serta di berbagai bidang lainnya. Sebelumnya, agar lebih memahami, kita harus tahu dulu definisi dari perkalian matriks. Perkalian matriks adalah suatu operasi biner dari dua matriks yang menghasilkan sebuah matriks. Agar dua matriks dapat dikalikan, banyaknya kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Matriks hasil perkalian keduanya akan memiliki baris sebanyak baris matriks pertama dan kolom sebanyak kolom matriks kedua. Misalkan terdapat dua buah matriks. Ada matriks A, yaitu A, B, C, dan D. Sedangkan untuk matriks B adalah P, Q, R, S. Maka perkalian matriks A dikali matriks B dapat diperoleh dengan cara A dikalikan dengan P ditambah dengan B dikalikan dengan R. Selanjutnya, A dikalikan dengan Q ditambah dengan B dikalikan dengan S. Kemudian, C dikalikan dengan P ditambah D dikalikan dengan R. Dan terakhir, C dikalikan dengan Q ditambah dengan D dikalikan dengan S. Untuk lebih memahami konsep perkalian matriks tersebut, mari kita lihat contoh soal berikut. Desi dan Sinta membeli alat tulis di koperasi sekolah. Desi membeli 2 buah ballpoint dan 3 buku, sedangkan Sinta membeli 1 buah ballpoint dan 4 buku. Jika harga sebuah ballpoint adalah Rp3.000 dan harga buku adalah Rp5.000, maka berapa biaya yang harus dibayar oleh masing-masing siswa tersebut? Ada 3 langkah yang harus kita tempuh. Langkah pertama yaitu buatlah 2 buah tabel. Tabel pertama berisi daftar ballpoint dan buku yang dibeli. Tabel kedua berisi daftar harga kedua barang tersebut. Langkah kedua, tuliskan informasi yang diperoleh dari tabel dalam bentuk matriks. Dan langkah ketiga adalah selesaikan permasalahan tersebut terkait dengan perkalian matriks. Langkah pertama, mari kita buat tabel. Tabel yang pertama ini berisi tentang ballpoint dan buku yang dibeli. Untuk baris pertama ada Desi membeli 2 ballpoint dan 3 buku. Baris kedua ini untuk Sinta membeli 1 ballpoint dan 4 buku. Kemudian tabel kedua ini berisi tentang harga dari ballpoint dan buku. Langkah kedua yaitu buat matriks. Misalkan tabel 1 adalah matriks R dan tabel 2 adalah matriks T, maka diperoleh matriks R adalah 2, 3, 1, dan 4. Sedangkan matriks T adalah Rp3.000 dan Rp5.000. Langkah yang terakhir yaitu selesaikan dengan konsep perkalian matriks. Kita kalikan matriks R dengan matriks T. Matriks R adalah 2, 3, 1, dan 4. Matriks T adalah Rp3.000 dan Rp5.000. Mari kita kalikan baris pertama dengan kolom. 2 dikalikan dengan Rp3.000 ditambah dengan 3 dikalikan dengan Rp5.000. Selanjutnya, baris yang kedua dikalikan dengan kolom. 1 dikalikan dengan 3.000 ditambah dengan
4 dikalikan dengan 5.000, sehingga diperoleh 21.000 dan 23.000. Jadi, biaya yang harus dibayarkan oleh Desi untuk membeli 2 ballpoint dan 3 buku adalah Rp21.000, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan Sinta untuk membeli 1 buah ballpoint dan 4 buku adalah Rp23.000. Dari hasil pembahasan contoh soal yang kita kerjakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat utama perkalian matriks adalah jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Apabila hal ini gagal terpenuhi, maka perkalian matriks tidak dapat dilakukan. Demikian penjelasan tentang perkalian matriks. Terima kasih dan tetap berbahagia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.